Shalom prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah nih. Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus. Selamat beribadah. Ayo prajurit-prajurit Kristus, sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit capar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang kebal di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu, malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular sedang akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melepaskannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dan dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom prajurit Kristus. Apa kabar semuanya? Pasti luar biasa dong Kak. Pastinya. Seneng banget hari ini nih, ada Kak Ida sama Kak Grace ketemu kalian. Terus kita juga kedatangan prajurit Kristus yang lain loh. Siapa tuh? Prajurit Kristus Emily dan Verlin. Yeay. Nah, hari ini Kak Ida punya challenge baru loh. Apa tuh Kak challenge-nya? Challenge-nya adalah dengar baik-baik ya. Kita belajar memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nah, caranya gimana? Memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus. Nih, Kak Grace mau kasih contoh nih. Nih, Kak Grace punya contoh. Jadi, karena Tuhan Yesus itu udah baik, kasih Kak Grace bakat untuk menari, Kak Grace gunain itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nih, ada gambarnya nih. Prajurit Kristus yang di rumah juga lakuin ya. Gimana Kak caranya? Nah, kalau ada prajurit Kristus di rumah itu mungkin ada yang pintar nari kayak Kak Grace, atau yang pintar menyanyi, atau kalau kalian punya waktu yang terbaik yang bisa kasih ke Tuhan Yesus, nah itu juga kalian bisa berikan buat Tuhan Yesus. Nanti kalau yang bisa nari atau bisa nyanyi boleh videoin tuh. Nanti terus kalau yang kalian memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus dengan penyembahan kalian
atau memberi yang terbaik dengan waktu kalian, dengan membaca Alkitab atau berdoa, nggak apa-apa. Kalian boleh foto atau videoin juga nggak apa-apa. Nah, nanti kalian bisa kirim kemana ya Kak Grace ya? Buat yang punya Instagram, bisa share ke Instagramnya dan jangan lupa tag Instagramnya Ibadah Anak GBI Host. Namanya Ibadah Anak GBI Host. Terus Kak, kalau yang nggak punya Instagram gimana Kak? Jangan khawatir Kak Grace. Adik-adik yang nggak punya Instagram boleh langsung kirim ke WA-nya kakak-kakak. Oke? Siap semuanya? Siap Kak. Nah, kalau gitu sekarang semuanya siapkan hati ya. Kita memulai ibadah kita. Yuk, yang masih jalan-jalan ayo duduk manis, kita mau berdoa ya. Yuk Kak Grace pimpin doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah sangat baik. Sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan, Kau yang boleh berkati dari awal sampai selesai. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh dalam mengikuti ibadah ini ya Tuhan Yesus. Tidak main-main, tetapi kami boleh fokus dan menyembah Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, sekarang prajurit Kristus di rumah nih, kalau nanti Kak Ida panggil atau sama Kak Grace nih pakai password kan, semuanya siap ya? Yuk. Siap dong Kak. Sekarang semuanya jongkok dulu. Yuk kita jongkok dulu. Nanti kalau Kak Grace panggil nih ya, gimana Kak Grace? Kalau Kak Grace panggil prajurit Kristus, kalian langsung diri sambil jawab, Yes. Siap semuanya? Siap Kak. Siap ya? Semuanya jongkok ya? Nah, sudah jongkok semuanya? Ah, ini masih ada yang berdiri di sebelah situ ya? Jongkok, Ayo, jongkok. ya. Oke, siap. 3. Prajurit Kristus. Yes. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Semuanya udah semangat nih Kak Grace. Iya Kak, semangat banget pasti yang di rumah. Iyalah namanya prajurit. Sekarang Kak Ida mau tanya nih, siapa prajurit Kristus di rumah yang sayang sama Tuhan Yesus? Angkat tangannya. Semuanya angkat tangannya, luar biasa. Kalau sayang sama Tuhan Yesus, kita memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus kan? Yuk semuanya kita kasih penyembahan kita, pujian kita yang terbaik buat Tuhan Yesus ya. Yang sayang sama Tuhan Yesus nyanyi lagu ini ya, I love you Jesus. Yuk kita panggil musiknya sama-sama ya Kak Grace ya. Iya Kak. Yuk jarinya ke atas, putar. 1, 2, 3, musik. Yang semangat ya memuji Tuhannya. Ayo semua bergoyang, gak ada yang diam. I love you Jesus, deep down in my heart. Selamat semuanya. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep
lebih dari laut. Putar semuanya. Mengelilingi bumi, tinggi. Lompat yang tinggi. Oh, tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Love, I love you, Lord, forever. Love, I love you, Lord, forever. Beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. I'll do my best, oh, I'll do my best for you. I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. I do my best. I'll do my best, I do my best, oh, I'll do my best for you. I do my best. I'll do my best, I'll do my best, oh, I'll do my best for you. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Adik-adik, siapkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Semua tutup matanya. Mulai ingat kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Tuhan sudah memberi orang tua yang terbaik bagi kita. Teman-teman yang terbaik bagi kita. Saudara-saudara yang terbaik bagi kita. Bahkan juga guru-guru yang terbaik bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita berikan penyembahan terbaik kita kepada Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Beri suara terbaikmu bagi Tuhan Yesus. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik, dengan sungguh-sungguh katakan lagu ini dari hati kalian. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidupmu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Adik-adik, angkat tangan kanannya, taruh tangan kirinya di dada. Ku tetap setia menanti janjimu, ya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Katakan sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Katakan janjimu kepada Tuhan Yesus. Menanti janjimu. Haleluya. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu.
ini tidak ada yang diam. Semua menyembah Tuhan. Katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan Yesus. Ingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus sudah berikan di dalam hidup kita. Kita tidak kekurangan apapun, karena Tuhan memberkati setiap kita. Sementara di luar sana banyak sekali adik-adik, mereka tidak punya mama papa. Mereka tidak punya kakak atau adik yang peduli dengan mereka. Tapi adik-adik tidak kekurangan apapun. Mari ucapkan syukurmu kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Syukur kami bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Sekali lagi arahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus. Dengan sungguh-sungguh kita mau bicara dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, karena sungguh Engkau baik sekali bagi kami. Engkau Allah yang sangat peduli kepada kami. Karena itu Tuhan, kami sungguh mengucap syukur. Karena hanya Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kami mau mengasihi Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ubahkan hati kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Dan kami mau mengenal Engkau lebih lagi di dalam hidup kami. Karena itu kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk kami mendengar akan firman-Mu. Sehingga kami makin hari makin dekat padamu, makin mengenal Engkau Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siapkan hati dan pikiran kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom prajurit Kristus, ketemu lagi sama Kak Yeni. Hari ini Kak Yeni mau cerita tentang firman Tuhan loh. Coba siapa yang udah bisa baca boleh ambil Alkitabnya dulu ya. Oke? Nah, firman Tuhan hari ini kita ambil dari Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Sekali lagi ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Terus ada juga ayat hafalannya loh. Yuk kita buka sama-sama di Roma 12 ayat 1b. Yuk kita buka ya. Kita baca sama-sama, oke? Roma 12 ayat 1b. Siap ya? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sekali lagi ya adik-adik, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yeay, keren kan? Nah, penasaran gak sih cerita firman Tuhan hari ini apa ya? Yuk kita lihat gambar yang ada di sini yuk. Nah, jadi waktu itu ini kejadiannya agak mundur ya prajurit Kristus dari sebelum Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus diserahkan. Jadi waktu itu seminggu sebelum Paskah, perayaan Paskah, Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke daerah Betania. Daerah apa? Betania. Di situ adalah tempat tinggalnya Lazarus. Siapa ingat Lazarus siapa?
Lazarus adalah orang yang dibangkitkan oleh Yesus setelah mati berapa hari? Siapa tahu? Berapa hari? Betul, 4 hari. Lazarus itu udah mati 4 hari dan dibangkitkan sama Yesus. Wow, luar biasa ya. Yesus waktu itu ke rumahnya Lazarus. Lazarus punya 2 saudara. Siapa ya namanya? Siapa? Maria dan Marta. Nah, di rumah itu diadakan perjamuan bagi Yesus. Marta sibuk melayani. Sedangkan Maria menemani Tuhan Yesus. Lalu apa yang Maria lakukan? Maria mengambil minyak narwastu murni. Coba semuanya ikutin kayak ini ya. Ulangi ya. Mengambil apa? Minyak narwastu murni. Nih kayak ini juga punya minyak loh, minyak wangi loh. Tapi minyak wangi kayak ini sih nggak mahal. Dan juga banyak campurannya loh. Karena kalau minyak wangi yang benar-benar murni itu harganya mahal banget loh. Nih kayak ini juga punya nih minyak wangi. Jadi waktu itu Maria ambil minyak wangi dari narwastu murni. Sekitar setengah kati. Setengah kati itu setengah liter ya. Jadi kira-kira 2 gelas. Sebanyak 2 gelas. Dia ambil, apa yang Maria lakukan? Coba. Apa? Wah, hebat, ada yang tahu. Maria mengurapi kaki Yesus. Jadi Maria ambil itu minyaknya. Maria tuang pelan-pelan ke kaki Yesus. Dengan penuh kasih, dengan penuh rasa mengasihi, Maria mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang harum itu sampai minyak itu habis. Lalu apa yang Maria lakukan? Ambil kain lap? Tidak, Maria pakai rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Maria rambutnya yang panjang dia pakai untuk mengelap, untuk menyeka kaki Yesus. Mungkin ada adik mikir, Kak, itu mungkin Maria nggak punya kain lap kali. Tidak, bukan itu adik-adik. Tahu nggak? Padahal ya, rambut itu adalah mahkota bagi seorang perempuan loh. Tapi Maria mau meletakkan mahkotanya. Artinya Maria mau merendahkan diri, nggak sombong di hadapan Tuhan. Maria datang dengan rendah hati karena merasa dia adalah orang yang berdosa. Dan hanya dengan kasih karunia Tuhan Yesus Maria bisa selamat. Maka itu Maria meletakkan mahkotanya, tidak sombong di hadapan Tuhan bahwa tahu dia orang berdosa. Dia seka kaki Yesus dengan penuh hormat dan kasih loh adik-adik. Di situ seluruh ruangan berbau harum, harum sekali. Tahu nggak kenapa? Karena minyak narwastu yang dipakai itu minyak narwastu murni. Minyak narwastu ini mahal. Tahu nggak kenapa mahal? Karena cara mendapatkannya juga sangat sulit. Jadi minyak narwastu ini diperoleh dari tanaman narwastu yang nggak ada di sembarang tempat, ngambilnya jauh. Lalu diambil akarnya, dihaluskan dan sari dari akarnya ini disuling supaya mendapatkan minyak yang bersih, yang murni, yang tidak ada campurannya. Dari banyak sekali bahan yang diperoleh minyak murni itu hanya sedikit. Itulah kenapa minyak narwastu itu sangat mahal karena susah untuk mendapatkannya. Nah, kira-kira coba kita bayangin ya. Bagaimana perasaan orang-orang yang ada di situ? Mungkin ada yang terharu. Karena Maria mau mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Atau ada yang senang. Tapi mungkin juga ada yang tidak senang loh. Siapa tahu nggak yang tidak senang? Yang tidak senang adalah Yudas Iskariot. Dia menegur, dia protes. Dia tegur Maria. Ini adalah pemborosan. Kenapa minyak yang mahal ini tidak dijual saja? Terus uangnya dipakai, dibagi-bagikan ke orang miskin. Kenapa diboroskan buat meminyaki kaki Yesus? Nah, tahu nggak sih adik-adik, Yudas Iskariot mengatakan itu bukan karena peduli sama orang miskin ternyata. Tapi karena dia adalah seorang pencuri. Dia suka sekali dengan uang.
Tapi apa yang Tuhan Yesus jawab? Tuhan Yesus katakan, biarkanlah dia melakukan hal itu, mengingat ini adalah hari penguburan, mengingat hari penguburanku nanti. Jadi sebenarnya Yesus tahu gak sih kalau sebentar lagi Yesus harus mati? Yesus tahu. Dan Maria melakukan kehendak Allah untuk mempersiapkan kematian Yesus, mempersiapkan penguburan Yesus. Melakukan kehendak Allah dengan memberikan yang terbaik. Itulah Maria. Nah, walaupun ditentang, diprotes oleh orang lain, tapi Maria dengan yakin tetap memberikan minyak itu. Kenapa? Karena Maria sayang Tuhan Yesus. Maria mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah baik terhadap dia. Tuhan Yesus sayang Maria dan Maria lebih juga sayang Tuhan Yesus. Nah, sekarang prajurit Kristus, apakah kita mau seperti Maria? Apakah kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus? Coba ya, kita tutup mata kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan Yesus rela meninggalkan surga yang mulia, surga yang indah, dan turun ke dunia untuk menyelamatkan hidup kita. Tuhan Yesus yang tidak pernah berbuat dosa harus dihukum di atas kayu salib untuk menggantikan kita, untuk menebus dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita dengan darahnya yang kudus, untuk menanggung sakit penyakit kita di atas kayu salib, untuk menanggung kutuk kita di atas salib. Itu semua dilakukannya karena Yesus sangat sayang sama kita. Manusia yang berdosa, yang suka nggak taat, yang suka nakal, suka bantah mama, suka nggak nurut. Tapi Tuhan Yesus sayang sama kita. Apakah kita mau kasih yang terbaik? Coba kita renungkan dan kita tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang bisa aku beri? Persembahan yang terbaik dari aku buat Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Apakah itu waktu kita? Kita bisa kasih waktu yang terbaik buat Tuhan. Saat kita bangun pagi, siapa yang pertama kita cari? Cari Tuhan pertama kali. Bangun tidur berdoa cari Tuhan, puji sembah Tuhan. Adik-adik juga bisa baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Jadi berdoa bukan cuma waktu mau makan, waktu mau tidur. Tidak, kita harus berdoa lebih lagi. Bicara sama Tuhan lebih lagi. Ya, kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang belum kenal Tuhan, kita doakan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan. Tanya Tuhan, apalagi yang bisa aku beri Tuhan? Mungkin persembahan itu adalah saat beribadah kita mempersembahkan uang kita. Kita kasih yang terbaik. Lebih daripada kita jajan di mall, lebih daripada kita jajan setiap hari, kita kasih yang lebih untuk Tuhan. Bukan karena Tuhan Yesus butuh uang kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang kaya, pemilik surga, alam semesta dan segala isinya. Tapi Tuhan Yesus mau lihat hati kita yang mau kasih yang terbaik. Hati kita yang dilihat apakah mau memberikan yang terbaik, bukan uang kita. Apakah yang Tuhan mau itu adalah talenta kita? Kita mungkin pinter nyanyi, Tuhan berikan talenta main musik, Tuhan berikan talenta berbicara, apapun itu. Menggambar, semuanya kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk supaya kita dipuji. Kita harus apa? Rendah hati di hadapan Tuhan, tidak sombong. Jadi semua kelebihan kita, talenta kita, kehebatan yang kita merasa kita bagus, kita kasih semuanya untuk Tuhan. Oke, jadi prajurit Kristus yang ada di rumah, yang mau kasih yang terbaik buat Tuhan, mari ikuti Kak Yeni berdoa. Sungguh-sungguh ya. Seperti wanita mengurapimu, menangis
demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Adik-adik yang mau melayani Tuhan, saat ini Tuhan Yesus ada di surga. Tuhan Yesus persiapkan rumah buat kita, supaya kita bisa hidup kekal selama-lamanya bersama Bapa di surga. Saat ini kita hidup di dunia adalah mempersiapkan kehidupan kita nanti di surga. Kita berikan yang terbaik sampai Tuhan mendapati kita setia, selalu melayani Tuhan dengan setia. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, katakan ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan dengan iman. Ku tetap setia untuk melayanimu. Hinaralayaralaba, haleluya. Shikanaralayaraba, hinaralayaralaba, shikaralayaralaba, hinaralayaralaba. Yesus. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada hari ini. Kami mau berikan yang terbaik. Kami mau berikan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus sangat sayang sama kami. Tuhan Yesus berikan hidup-Mu untuk kami. Tuhan Yesus tebus dosa kami. Dan Tuhan Yesus sudah siapkan rumah buat kami di surga. Biarlah saat kami hidup di dunia, kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Waktu kami, apa yang kami punya, semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sayang Tuhan Yesus. Biarlah benih firman ini boleh menjadi benih yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, prajurit Kristus, terima kasih ya sudah mendengarkan. God bless you. Tahun 2021 adalah tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat,
dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Shalom prajurit Kristus, saatnya kita dengar pengumuman. Yang pertama, prajurit Kristus, ayo beri persembahan, nomornya ada di layar ya. Kedua, jangan lupa subscribe YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan sharingnya ke semua teman-teman supaya bisa ibadah bareng walau di rumah. Yang ketiga, jika prajurit Kristus ingin menanya seputar ibadah raya anak, bisa kontak ke IG-nya ya di @ibadah_anak GBI House. Yang keempat, kita bisa ketemuan loh di Zoom meeting dan Google Meet. Di situ kita bisa berdoa bersama, mengulang firman, dan main games. Yang kelima, ini dia prajurit Kristus yang berulang tahun di bulan ini. Happy birthday semuanya. Yang keenam, ada info penting nih prajurit Kristus yang mau melayani Tuhan seperti aku. Ayo daftar ke Kak Kristi, nomornya ada di layar ya. Yang ketujuh, sekarang kita lihat sama-sama beberapa video prajurit Kristus yang satu ini. Ini dia videonya. Tantina, burung tantina, mati di panah Raja Nirwana. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Sakitnya bukan sakit penyakit, kabarnya datang dari Sri Rama. Mesaknya pelur jauh di awang-awang, lebar kenjang jana bangun tayakang ringrang, suku naranggawas rejeng pamatuk nangaluk, ngapak mega barik liber nang tarik nyuhu. Saha anu bisa nyusul kana tandana, kan lejeng pertentang taya bandingan mana, dipika gimin dipika serap kusa sama, taya karempan kasih yang lebar wawan nena. Manuk dadali, manuk panggagana, pelambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep ngahiji, rukun sakabena, hidup sakuyunan, tarapa hiri-hiri, silipikanya teingis belapati. Manuk dadali ngandung silong kasih natria, kersakuna bangsa di negara Indonesia. Manuk dadali, manuk panggagana, pelambang sakti Indonesia Jaya. Manuk dadali, pangka koncarana, resep ngahiji, rukun sakabe. Mana di mana ada kambing saya, yang kambing Tuhan ada di kampung baru. Mana di mana jantung hati saya, jantung hati Tuhan ada di kampung baru. Caca mari cai, hey, caca
Caca Marica, hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Caca Marica, hei hei, Caca Marica, hei hei, Caca Marica ada di kampung baru. Demikian pengumuman hari ini teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di minggu depan. Dah. Prajurit Kristus, sekarang waktunya untuk doa syafaat dan menerima berkat. Ayo teman-teman, kita berdoa yang sungguh-sungguh ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, kami mengucapkan syukur karena ibadah anak online hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang sangat memberkati. Yesus, Engkau Allah sungguh baik. Kami mau lebih dengar-dengaran lagi. Kami mau mendengar suara Tuhan dan lebih menaat lagi kepada Tuhan. Yesus, kami mau memberkati untuk kakak-kakak sekolah minggu beserta teman-teman yang melayani ibadah hari ini. Berikan kami hati untuk melayani Tuhan lebih dahsyat lagi. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Presiden negara kami, Bapak Jokowi beserta wakilnya dan seluruh kabinet dari tertinggi sampai terendah. Kami boleh seturut kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk negara kami, Indonesia, berikan kedamaian dan berikan kami Indonesia supaya yang akan takut sama Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk tenaga para medis, dokter, suster, perawat yang melayani pasien COVID-19. Kiranya Tuhan selalu menjaga. Yesus, kami juga mau berdoa untuk pasien COVID-19 supaya bisa sembuh dan sehat kembali. Kami juga mau berdoa untuk kami tolak COVID-19 dari bumi ini. Kami tangkidam nama Yesus pergi kau COVID-19 dari Indonesia. Tuhan Yesus, kami mau doa untuk vaksinasi yang lagi berjalan Tuhan, kiranya supaya bisa lancar. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk gembala sedang kami, pendeta, Bapak Pendeta, Dr. Insinyur Niko Nyoto Harjo, beserta keempat wakilnya yang Tuhan pilih untuk menyampaikan visi dan misi kepada kita semua, agar dapat menyelesaikan amanat agung. Kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Bedi Gunawan, beserta staf dan juga setiap pelayan-pelayannya yang melayani Engkau di gereja kami. Kami juga berdoa untuk gereja onsite ini agar bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami bisa melayani Engkau lebih dahsyat lagi dengan kemuliaan nama Tuhan di Tangerang Selatan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami dan juga keluarga yang mengikuti ibadah pada hari ini. Mereka kebahagiaan dan juga sukacita dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga prajurit Kristus yang sedang sekolah online. Berkati agar kami bisa belajar dengan efektif dan juga bisa berjalan dengan lancar.
Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, siapkan hati kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita mau menyanyikan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Hai prajurit Kristus. Nah, tadi kita udah dengar ya, kita harus beri yang terbaik buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus udah beri yang terbaik, yaitu nyawanya buat kita. Nah, saatnya kita mau nerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa di surga, menyertai prajurit Kristus, mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan, amin. Happy Sunday. God bless you.